Hello again everyone, welcome back again di Altcoins Review. Dan altcoins hari ini yang mau kita review adalah koin Solana. Sebelumnya 13 harian lalu terakhir saya update seputar Solana, dan semenjak itu harganya rally kencang banget sampai di kisaran level 60-an lah ya, terakhir 66, dan kemudian dia mengalami rejection. So the question is, apakah ini adalah masuk ke fase koreksinya, dan kelihatannya sejauh mana nih Solana akan terkoreksi atau malah dia masih bisa melanjutkan penguatannya. So kita bakal bahas ini secara lengkap melalui price action update. Dan teman-teman sekalian, saya mau mengucapkan happy weekend ya, karena saya bikin video ini udah masuk ke hari Sabtu. So I think it's about time to enjoy your weekend first. Pergerakan market selama seminggu 2 minggu terakhir ini, semingguan lah terakhir ini, sebenarnya semua digiring oleh berdasarkan berita sentimen seputar Bitcoin ETF, dan menjadi kendala seperti Bitcoin yang pada akhirnya pergerakannya malah cenderung sudah mulai ya kita bisa bilang konsolidasi terbatas lah ya, dengan range yang cukup terbatas, tapi menyebabkan altcoins-nya itu beberapa ada yang rally, ada beberapa yang mengalami kesulitan. So kita bakal lihat secara detail ya apa yang perlu diperhatikan. Jadi sebenarnya pribadi, sebelum kita ngebahas lebih lanjut seputar si altcoins-nya, saya pengen review sedikit deh ke teman-teman soal apa yang terjadi saat ini. Technically Bitcoin masih bullish. Saya sempat tadi ngasih update ya melalui Twitter, nanti saya akan jelaskan di next video update untuk yang Bitcoin-nya. But Bitcoin, kalau kita berbicara dari perspektif time frame hourly, itu sebenarnya masih bullish. Problemnya adalah Bitcoin antara bullish dan bearish. Ya, udah konsolidasi nih. Kemudian Bitcoin dominance-nya yang menjadi kendala, guys. Bitcoin dominance membuat altcoin suffering. Ya, kita bisa lihat Bitcoin dominance-nya udah mulai nanjak berbarengan dengan Bitcoin. Bayangin deh teman-teman, ini kalau misalkan Bitcoin-nya, let's say dia gagal untuk nanjak ya, dan dia malah turun lagi, tapi Bitcoin dominance-nya malah cenderung bullish, ini bisa jadi kendala banget lah buat si Solana dan kawan-kawan. So, itu yang bakal coba untuk kita bedah ya. Kita mau cari tahu nih, kira-kira gimana progres daripada si altcoins-nya. Menurut saya sih ini adalah momen yang cukup dilema. Satu sisi, kalau misalkan Bitcoin sudah terkonfirmasi masuk ke dalam fase koreksinya, altcoins bakal turun lebih agresif, which is sebenarnya lebih prefer untuk mencari peluang melakukan sell short in case Bitcoin-nya koreksi. Tapi kalau misalkan tidak, technically rata-rata price action yang saya analisis itu sebenarnya secara struktur masih bullish banget ya. Cuman memang kendalanya adalah, kembali lagi, sekarang ini semua bergantung dari sentimen nih. Nunggu ETF spot dikasih penjelasan, tapi very likely kayaknya bakal ditunda lagi teman-teman ya. Nah sekarang kita coba untuk fokus dulu deh. Apa sih yang bisa kita lihat pada price actionnya si Solana sendiri untuk saat ini? Sebenarnya teman-teman kalau lihat di sini Solana sempat ada ya bisa dikatakan sebagai salah satu area supply lah ya, dimana momen harga Solana itu sempat mengalami tahanan sesaat. Jadi orang bilang ini biasanya adalah base drop, kemudian dia bereaksi pada area base tersebut. Jadi technically resistance atau tahanan kita saat ini itu adalah base yang ada pada time frame daily itu. Ya, kita mendapati rejectionnya lumayan impulsif, walaupun tidak mengengulf candle bullish pada pergerakan sebelumnya, akan tetapi tetap saja penurunannya hampir 80%, dan ini bisa menjadi sebuah indikasi bahwa Solana itu harus koreksi dulu ya, koreksi untuk ngetes mungkin ke area support resistance di kisaran $48, atau mungkin sesimpel kita bakal ngelihat dia retest sampai ke level atau area exponential moving average. Ya, misalnya 21 di situ, karena sudah terlalu overstretch dan sudah terlalu lama pada prosesnya ya. Jadi itu bisa diantisipasi. Sebenarnya saat ini saya masih meyakini Solana masih bisa bullish, but it all depends on Bitcoin juga, depends on Bitcoin dominance juga. Jadi menurut saya banyak banget faktor yang bakal mempengaruhi pergerakan pada Solana. Selain daripada Solananya yang saat ini saya bisa katakan bahwa bullish momentumnya itu masih kuat banget teman-teman. Ya, kalian bisa lihat harga naik, pullback, naik terus ya. Apakah Anda melihat ada tanda-tanda istilahnya reversal? Saat ini belum ada teman-teman. Even Heikin-Ashi chart sekalipun ya, di sini baru mulai menunjukkan satu bar merah. Lalu apakah ini artinya sudah proper untuk mengalami reversal? Jawabannya belum tentu ya, karena teman-teman lihat di sini ya, penguatan
3 candle merah tidak ada artinya ya. Penguatan 1 candle merah tidak ada artinya. Sometimes that can happen. Dan terakhir udah sempat terjadi 1 kali kemarin, lebih tepatnya 3 harian lalu, dan saat ini ongoing ngeprint red candle lagi pada chart Heikin Ashi. Cuman seperti yang tadi saya katakan, ini secara tren powerful banget. Rally, pullback sedikit, rally nggak berhenti sama sekali sampai dengan saat ini ya, terhitung masih dalam bagian dari rally-nya. Jadi apakah teman-teman melihat ada indikasi untuk di reversal? Sebenarnya belum juga ya, saya bisa katakan seperti itu karena memang terlihat cukup jelas pada price action-nya bahwa sebetulnya walaupun di sini kita tahu ada area resistance, I think it would be proper kalau misalkan Solana nerusin lagi sedikit lagi sampai kisaran level $78 atau $80. Ya, itu bakal menarik banget teman-teman. But for now, kita coba lihat deh dari price action yang ada pada time frame kecil. Seperti hourly-nya, lebih tepatnya di 4 jam. Balik lagi teman-teman, what I believe ya, structure is the best. Ya, structure adalah yang utama, trend adalah yang utama. Saat ini teman-teman, kalau saya tanya, apakah Anda melihat ada perubahan struktur pada si Solana? Jawabannya belum ada. Ya, selama belum patah strukturnya, harganya masih bisa nanjak. Dan saat ini sebenarnya kalau kita lihat time frame 4 jam, technically ini berada di salah satu area demand-nya ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini sebenarnya buat saya pribadi agak rancu ya. Harga turun, naik, kemudian berusaha turun, kemudian yang naik lagi, berusaha turun, kemudian langsung balas nanjak. Jadi sebenarnya secara price action aja, mungkin saya bisa asumsikan bahwa inilah sebenarnya area demand yang proper ya, kalau kita bisa lihat, yaitu antara level 52 sampai dengan kisaran $56 ya, di antara kedua area tersebut, dua level tersebut. Dan belum ada indikasi yang gimana banget ya untuk market benar-benar totally reversal, kecuali kalau teman-teman mau cari-cari itu pasti ada. Salah satunya adalah divergence ya. Jadi kita lihat ada regular divergence terprint pada Solana, kemudian for the first time semenjak rally-nya lagi yang terjadi pada sekitaran tanggal mulai dari mana ya, kita lihat ya, mulai dari tanggal 15 Oktober teman-teman, baru pertama kali lagi kita melihat ada yang namanya cross down pada exponential moving average ya. Kalau kalian lihat di sini, apakah terdapat cross down? Jawabannya tidak ya, belum ada cross down atau belum ada downshift. Kemudian kita lihat lagi di sini apakah ada cross down atau downshift? Jawabannya tidak ya. Si merah tetap di atas, artinya MA8 tetap di atas. But currently di posisi Solana for the first time kita melihat adanya downshift pada time frame 4 jam. Ini berarti secara perspektif 4 jam ini pullbacknya udah lumayan agresif. Didukung dengan adanya bearish divergence pada RSI, ada EMA yang mengalami downshift, dan saat ini kita retest terhadap demand. Jadi menurut saya sebenarnya ini sangat-sangat dilema antara teman-teman, mungkin kita akan memasuki yang namanya fase koreksinya, atau ya technically ini adalah liquidity grab saja. Jadi kita mengambil istilahnya bigger players mengambil kesempatan untuk memanfaatkan situasi ini supaya para buyersnya itu terkena stop loss dulu ya. Probably ini adalah previous low. The first time kita mengalami market structure shift pada time frame 1 jam adalah momen ini ya. Lalu kita ngelihat dia di sini konsolidasi sesaat, breakdown, create new lower low, kemudian dia break lagi terhadap current low ya, atau kita bilang kayak the most recent low. Kalau teman-teman lihat lebih kurang kayak gini gambarannya ya. Harga sempat membentuk semacam descending triangle, break terhadap previous low, kemudian dia turun lagi. So for now posisinya sebenarnya sangat membuat saya bisa dibilang apa ya, tertarik lah ya untuk melakukan buy atau long di area ini, karena Solana so far secara tren dia masih sangat impulsif loh teman-teman sekalian. But the problem is kita punya SNR ya, technically SNR tersebut lagi di retest dan kita belum tahu nih apakah di sini kita akan mendapati rejection lagi serta Solananya jadi turun lagi, atau dia akan breakout. Dan jika seandainya dia berhasil breakout, you know what, I think I'm gonna buy again on this one. Ya, saya akan coba manfaatkan. But as long dia belum terjadi, as long breakout belum terjadi, teman-teman jangan terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Ya, kita boleh antisipasi terhadap kemungkinan Solana masih bisa kena rejection lagi. Oke, so that's gonna be the update for Solana. Mudah-mudahan informasinya cukup jelas. Saya menjelaskan dari perspektif time frame besar, apa yang terlihat saat ini secara segi tren, kemudian struktur, 4 jam, 1 jam, teman-teman udah lihat secara detail apa yang bisa kalian simpulkan. Dan saat ini cuma
cuman lower time frame aja, smaller time frame, memang kita lagi di struktur bearish dan teman-teman harus hargai itu. Jadi misalnya contoh di sini, ya harga turun, misalkan Anda bilang nih membentuk head and shoulders nih, ya udah breakdown nih dari head and shoulders. Oke, betul. Intinya secara struktur time frame 1 jam kita sudah melihat ada pergerakan yang bearish, ya lower high, higher low, lower high, ya more or less kayak gini, and then dia breakdown. Respect dulu. Karena kalau kalian lihat, sampai akhirnya dia terjadi yang namanya reversal kembali, which is diawali dari momen ini, ya dia create higher high, and then start create higher low, ada higher high, ada higher low. Baru kemudian secara struktur dia totally berubah formasinya. Ya, tapi saat ini teman-teman, apakah Anda sudah melihat higher high? Jawabannya belum. Apakah ini bisa dikatakan sebagai higher low? Kita belum tahu. Disitulah kita tidak bisa yang namanya mendebak dengan pasti di manakah dia akan bertahan. Ya, karena kalau teman-teman lihat dari perspektif lain, bisa nggak sih kalau misalkan saya nambahin, let's say trend line deh, dan Anda lihat ini sebagai trend line, ternyata dia udah breakdown dari trend line. Nah, Anda jadi lebih hati-hati lagi. Oh ya benar juga ya, dia breakdown nih dari trend line. Gimana kalau habis ini dia malah turun? Bukan naik, itu menjadi kendala. Kalau teman-teman beli sekarang tanpa adanya konfirmasi dulu in terms of futures market. Kalau kita ngomongin spot, sebaiknya jangan belanja dulu deh ya. Spot mendingan tunggu diskon. Itu aja teman-teman. Oke, so that's gonna be analysis for Solana. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan cukup baik. So God bless buat teman-teman. Happy weekend. Sampai jumpa kembali di update for Bitcoin. Cheers. Bye bye guys.